Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Minggu 3 April 2022. Kita ada semua hanya karena anugerah-Nya. Saya mengajak kekasih-kekasih Kristus, mari kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan. Kita meninggikan Dia, memuliakan Dia, sebab Dia yang layak untuk kita tinggikan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur pasal 131 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kembali kita belajar dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 20 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan 17 dan ayat 20 sampai dengan 21. Pilihan dalam hidup kita menentukan masa depan kita. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati.
Bagaimana kita mengisi hidup kita merupakan pilihan yang harus kita ambil. Dan pilihan itu akan menentukan masa depan kita. Tindakan yang kita ambil di dalam hidup ini sesungguhnya tidak ditentukan oleh orang lain, namun oleh pilihan diri kita sendiri. Ingat, pilihan dalam hidup kita ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain. Apakah kita akan berbuat baik atau jahat, bersikap jujur atau berbohong, bekerja dengan rajin atau bermalas-malasan? Semuanya itu ditentukan oleh pilihan kita. Bahkan kalaupun orang memaksa kita untuk melakukan hal yang jahat, tetap merupakan pilihan kita untuk menaati paksaan tersebut ataupun tidak. Tentu pilihan yang benar akan mendatangkan hal yang baik bagi diri kita. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, situasi seperti itulah yang dialami oleh bidan-bidan yang bernama Sifra dan Pua. Seperti yang dicatat di dalam Keluaran pasal 1. Raja Mesir mengharuskan mereka agar membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani. Namun karena mereka memiliki hati yang takut akan Allah, maka mereka memilih untuk tidak melakukan perintah Raja Mesir tersebut. Sebaliknya, mereka membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Sebagai akibat, Allah berbuat baik terhadap kedua bidan itu dan memberkati mereka. Artinya, bagaimana mereka mengisi hidup mereka merupakan pilihan yang mereka ambil. Dan pilihan itu menentukan masa depan mereka. Kekasih-kekasih Kristus, hari-hari ini semakin jahat dan tentu banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kehidupan ini bagaimana kita harus melewati menjalaninya kembali itu merupakan pilihan daripada setiap pribadi kita. Tentu banyak tawaran-tawaran yang membawa kita menjauh daripada Tuhan. Bahkan secara tidak sadar kita akan melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi biarlah pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari dua orang bidan yang takut akan Tuhan. Mereka memilih kebenaran. Oleh sebab itu biarlah setiap kita juga pada hari-hari ini dalam kehidupan kita, mari kekasih-kekasih Kristus kita memilih hal-hal yang benar. Mari kita melakukan yang tepat sehingga pilihan yang kita ambil tidak mengecewakan kita, bahkan tidak membinasakan kita. Tetapi justru pada saat kita memilih dengan cara berpikir yang positif, yang benar, dengan takut akan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalam memilih masa depan kita masing-masing. Andalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita, sehingga pilihan yang kita buat bukan sekedar karena emosional, karena perkataan-perkataan orang, tetapi sungguh kita memilih karena kita mendengar suara Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah iman kami terhadap firman-Mu. Sehingga ketika kami diperhadapkan kepada pilihan antara melakukan kehendak manusia dengan melakukan perintah-Mu,
Kami akan memilih untuk menaati perkataanmu. Sanggupkanlah diri kami untuk membuat pilihan-pilihan yang benar sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan rasa takut kepadamu, sehingga kami mengutamakan kehendak-Mu lebih dari bujukan ataupun ancaman manusia yang bermaksud membawa diri kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Tuhan, tolonglah diri kami dengan anugerah-Mu. Ya Tuhan, Sang Penuntun yang membawa kami kepada kehidupan, kami berterima kasih kepadamu untuk pertolongan-Mu yang kami alami pada hari ini, sepanjang hari ini. Engkau telah membuka kesempatan-kesempatan yang berharga bagi kami. Dengan Roh Kudus-Mu, Engkau telah menolong diri kami untuk mengisi setiap kesempatan yang Engkau berikan dengan sikap serta perbuatan yang berguna. Sehingga dengan demikian kami dapat hidup dalam kehidupan yang mulia dan tidak sia-sia. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam setiap langkah yang kami tempuh pada sepanjang hari ini. Engkau menutup pintu yang salah dan membuka pintu untuk jalan yang benar. Engkau menyertai diri kami dengan kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat kami mengambil keputusan-keputusan, pada saat kami mengambil pilihan-pilihan, biarlah kami melakukan berdasarkan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kembali pagi hari ini, pada hari Minggu 3 April 2022, hamba berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Hamba mohon kasih Tuhan turun atas setiap pribadi hidup rumah tangga. Tuhan, hamba berdoa supaya mereka semua bertindak, melangkah menuju ke rumah Tuhan masing-masing untuk bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus, meninggikan Engkau ya Tuhan, memuliakan Engkau ya Allah. Oleh sebab itu Tuhan, hamba mohon, biarlah urapan baru turun bagi keluarga Makabori, keluarga Awuri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamui, keluarga Ab, keluarga Kai Kaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Manggapro, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukopioper, keluarga Rawiai,
keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, dan semua keluarga-keluarga yang tidak sempat hamba sebut marga mereka. Tuhan memberkati. Biarlah kasih karunia Tuhan turun melimpah-limpah atas setiap pribadi dan keluarga ini, ya Allah. Tuntun mereka di dalam kebenaran untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Pagi hari ini hamba tetap berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk keluarga-keluarga, untuk orang tua, papa mama, anak-anak cucu yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bawa, biar semuanya boleh bersuka cita dengan apa yang Tuhan tambahkan di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Spesial hamba berdoa kepada anak kekasih Vandalina Kalarce Kareni, di mana hari ini Tuhan boleh menambah 1 tahun usia di dalam kehidupannya. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, Tuhan kasih-Mu melimpah atas anak kekasih Vandalina. Tuhan membuat ia semakin mengasihi Engkau, bersandar, berharap sepenuhnya kepada Engkau. Dan biarlah dia hidup takut akan Tuhan, sehingga dia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan, menjadi berkat bagi suami kekasihnya, menjadi berkat bagi anak-anaknya. Tuhan berkati hidup daripada anak kekasih Vandalina Kalarce Kareni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga tetap berdoa bagi mereka yang mengalami kesakitan, sakit. Tuhan jamah. Biarlah kekuatan darah anak domba Allah turun atas mereka saat ini, menjamah seluruh tubuh mereka dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Setiap penyakit-penyakit yang mengganggu tubuh jasmani, setiap akal-akal penyakit yang mengganggu mereka, hamba cabut dan putuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan Tuhan turun bagi mereka. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan. Dan kuasa bil-bil Yesus menyembuhkan sekarang. Terima kesembuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan usaha mereka. Apapun yang dikerjakan oleh mereka, tangan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah yang kami perbuat, yang berlawanan dengan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa, hamba percaya kasih Kristus melimpah atas umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan berkati semua umat, berkati wilayah ini, boleh menjadi berkat, menjadi teladan di dalam semua tindakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, pemirsa yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peters yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hamba-Mu. Bawa hamba-Mu semakin taat dan setia kepada Engkau. Semakin memahami panggilan-Mu dan berjalan di dalam tuntunan-Mu. Hingga ia boleh terus menyatakan kasih Kristus di dalam hidupnya kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati istri kekasihnya, Ibu Desi Woisiri, anak-anak tercinta, Robi, Violin, Jonathan, dan Karen, dan juga orang tua tercinta, Ibu Nona. Tuhan memberkati. Semua saudara bersaudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu,
Bapak Christian Patiran bersama dengan Ibu Uce Lolo Luan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini. Berkati mereka dengan kekuatan-Mu, ya Allah. Biarlah dalam tugas pelayanan mereka pagi hari ini, urapan baru terus menyertai mereka, sehingga mereka melayani dengan pertolongan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, sehingga setiap orang yang mereka layani diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjaga mereka semuanya, melindungi dan memelihara anak-anak kekasih, cucu-cucu kekasih diberkati, dan Tuhan buat berhasil semua tugas-tugas pelayanan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Kuri Rumadas yang ada di Wondama. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu Bapak Kuri Rumadas untuk tetap taat setia kepada perintah-Mu, melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah. Biarlah ia memilih hidup berdasarkan takut Tuhan dalam kebenaran-Mu, hingga ia boleh menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi berkat bagi banyak orang dalam kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Maksi Lalopua, dimanapun berada pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat setia kepada firman-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, dan biarlah semua anugerah yang ia peroleh tidak berhenti pada dirinya, tetapi ia teruskan itu juga kepada banyak orang yang membutuhkannya. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta, menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Berkati ia dengan kesehatan terbaik, dan biarlah hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau, ya Allah. Demikian hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Martin Antoni yang berada di Raja Ampat, di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu terus untuk melaksanakan amanat agung, untuk terus melakukan kehendak-Mu. Baik ia berada di tempat pekerjaannya, baik ia ada di dalam rumah-Mu, ya Tuhan, bahkan pada saat ia ada di dalam rumah tangganya sendiri, dan dimanapun ia berada, biarlah Tuhan ia terus menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak tercinta. Biarlah perlindungan-Mu nyata atas mereka dan pilihan hidup mereka. Takut akan Tuhan, memberkati masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus hidup di dalam kebenaran. Biarlah ia bersandar sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah, melakukan apa yang Engkau mau. Tuhan berkati pribadinya, dengan pertolongan Tuhan ia boleh berdiri menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus dan kedua anak tercinta Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan pelayanan mereka, diberkati. Perlindungan-Mu turun atas mereka siang dan malam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian hamba juga berdoa bagi anak kekasih Maggie Francisca Tua Putih Main yang berada di Manokwari. Tuhan pimpin anak kekasih Maggie, bahwa hidup Maggie, masa muda Maggie menjadi berkat, menjadi teladan bagi teman-teman sebayanya.
Biar apa yang dikerjakan oleh tangan Maggie Tuhan buat berhasil. Tuhan lindungi Maggie siang dan malam. Dimanapun Maggie berada, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan pakai hidupnya untuk memuliakan Engkau, ya Allah. Berkati Maggie menjadi berkat bagi orang tua kekasih yang ada di Ambon, ataupun di mana berada, semua keluarga besarnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakan kasih-Mu untuk hidup Maggie Francisca Tua Putih Main menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Marsilia Olivia yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati Marsilia. Tuhan pakai hidup Marsilia untuk menjadi berkat bagi orang tua kekasih Bapak Roni Uniputi dan semua orang-orang tercinta, kepada adik dan juga kepada Oma. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan tolong Marsia bergantung sepenuhnya kepada Engkau, ya Allah, mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Biarlah pilihan hidupnya menentukan masa depan yang benar. Biar Tuhan singkapkan yang benar kepada anak kekasih Marsilia. Takut akan Tuhan dalam kehidupannya menjadi pacuan hidupnya untuk melakukan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan terbaik Tuhan nyatakan kepada Marsilia Olivia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Hamba juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat yang siap untuk melayani pagi tadi, pagi ini dan juga sore malam hari. Biar apa yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu diberkati Tuhan, sehingga setiap orang yang dilayani akan merasakan menikmati hadirat Tuhan. Dan mereka diubahkan, mereka diberkati dengan kebenaran. Bapa, terima kasih. Berkati semua hamba-hamba yang melayani pada hari ini, sehingga mereka boleh melayani dengan pertolongan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan menjamah semua umat-Mu, ya Allah. Gerakan hati mereka dengan semangat yang baru untuk melangkah ke rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus masing-masing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berikan damai sejahtera sukacita melimpah atas bangsa negara kami, tanah Papua, dan setiap daerah yang kami tinggal dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga mohon Tuhan, berikan cuaca yang baik, nyaman, supaya setiap kami boleh melangkah ke rumah Tuhan tanpa ada halangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu melimpah atas seluruh kehidupan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan menolong kita semua. Mari kekasih Kristus, pilihlah hal-hal yang positif, hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Sebab itu menentukan masa depan kita. Berserulah setiap saat kepada Tuhan, agar di saat kita memilih tidak terjadi kesalahan. Tapi Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah semua kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tetap andalkan protokol kesehatan, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah semuanya. Shalom, salam MDC.